Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, di mana saya mau mengungkapkan bahwasanya Ratu Adil hidup melakukan kehendak ilahi. Ratu Adil hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan ini bisa menjadi motivasi bagi kamu dan inspirasi bahwasanya hiduplah dengan melakukan kehendak Tuhan. Hiduplah dengan melakukan kehendak ilahi. Di mana di zaman-zaman ini banyak sekali kekacauan, banyak sekali malapetaka, banyak sekali kejahatan, kemaksiatan, dosa dunia. Banyak loh zaman sekarang orang-orang lebih mengutamakan kehendak pribadinya sendiri. Tanpa mereka sadari, mereka diciptakan oleh Tuhan di dunia ini supaya mau melakukan kehendaknya. Di mana banyak sekali manusia, mereka lebih suka melakukan kehendak mereka sendiri. Mereka lebih suka berjudi, mabuk-mabukan, maksiat, berzina, lalu hubungan seks bebas, hubungan pergaulan bebas, berantem, cikcok, dan masih banyak lagi. Itu adalah bentuk dari apa? Bentuk dari kehendak mereka sendiri, keegoisan kehendak mereka. Di mana kehendak manusia akhirnya akan menjadi suatu kekacauan, akan menjadi suatu malapetaka. Tapi ingatlah, kehendak Tuhan, kehendak ilahi akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan kemenangan, akan mendatangkan kedamaian di dalam hidup kita. Di mana ada banyak sekali kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang paling utama, Tuhan mau kita menyembahnya, memuliakannya, mengagungkannya. Tuhan itu mau kita menyembah hanya kepada Tuhan, hanya kepada Sang Ilahi. Maka dari itu, kalau kamu memang orang beragama, sembahlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap talenta kemampuanmu, dengan segenap harta kekayaanmu. Persembahkanlah untuk Tuhan. Sembahlah Tuhan. Karena apa? Tuhan adalah satu-satunya, dan nama Tuhan adalah satu-satunya. Tapi tak heran, banyak juga orang-orang di luar sana yang tidak menyembah Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang menduakan Tuhan. Banyak ya, kalau kalian lihat, orang-orang itu terlalu mengagungkan pusaka, menuhankan pusaka, menuhankan uang, dan lain sebagainya. Itu bentuk penduaan. Padahal Tuhan sendiri berkehendak supaya kita menuhankan Tuhan, supaya Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan di hidup kita. Kehendak Tuhan yang utama, yang kedua, yaitu adalah supaya kita mau mengenali firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman, bukan hanya mengenal, mendengar, atau memahami saja, tapi kita menjadi pelaku firman. Apa sih itu pelaku firman? Pelaku firman
adalah orang-orang yang secara real, secara nyata dia melakukan firman Tuhan di kehidupan nyata. Dia menjalankan firman Tuhan di kehidupan nyata. Bukan hanya tahu firman Tuhan, bukan hanya ngerti firman Tuhan, bukan hanya faham firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu mau apa? Kita menjadi saluran berkat. Banyak sekali di luar sana mungkin orang-orang yang keadaannya jauh di bawah kita. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Mereka membutuhkan saluran tangan kita. Dan Tuhan sendiri berkehendak supaya kita menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkannya. Karena apa? Orang yang mengasihi Tuhan, dia tercermin di dalam kehidupannya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti akan mengasihi sesama manusia. Kelihatan orang yang mengasihi Tuhan itu kelihatan di dalam kehidupannya, kelihatan di dalam karakternya, kelihatan dalam pola pikirnya. Maka dari itu, jadilah orang yang menjalankan kehendak Tuhan. Tuhan pun berkehendak supaya kita selalu berbuat baik. Jangan berbuat dosa. Karena apa? Dosa adalah suatu kata yang menyatakan bahwasanya kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dosa adalah kata yang menyatakan bahwasanya pikiran kita, perbuatan kita itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pahala itu adalah suatu kata yang menyatakan bahwasanya pikiran kita, kehendak kita seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu, orang yang menjalankan kehendak Tuhan, dia akan mendapatkan pahala. Tapi orang yang tidak menjalankan kehendak Tuhan, dia akan mendapatkan dosa. Jadi dosa dan pahala itu bertolak belakang. Pahala itu seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dosa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak berzina. Dan jikalau kita berzina, kita beroleh dosa. Dan dosa itu berasal dari keinginan kita. Keinginan kita yang kita buai menjadi dosa, yang kita perbuat sehingga menjadi dosa. Dan bila mana dosa itu kita pupuk, kita teruskan, akan membawa kita ke dalam jurang kematian, ke dalam jurang maut, ke dalam penyesalan yang kekal. Maka dari itu, jalankanlah kehendak Tuhan supaya engkau beroleh kerajaan surga yang abadi.